Selamat pagi adik-adik, setelah seminggu berpisah, hari ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online kelas tunas pada tanggal 1 November 2020. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu pembukaan kita, "Ada Satu Sobatku". Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dengan tetap berdiri, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini, hari Minggu, kami kembali berkumpul ya Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan, pimpin dan berkatilah hati kami yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah selama ibadah ini kami bisa berkonsentrasi, duduk diam, mendengarkan untuk memuji Engkau dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Adik-adik, tak terasa udah 8 bulan kita nggak bertemu. Kita hanya bertemu melalui ibadah online. Apa yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik merasa sedih? Ataukah ada yang merasa kesal? Atau mungkin jika adik-adik merasa sedih, merasa takut, merasa kesal, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik boleh menjawab melalui WA group di kelas masing-masing. Nanti kakak-kakak akan membacanya. Tapi ada satu hal yang kakak mau ingatkan. Ketika kita merasakan berbagai hal, baik itu kita merasa sedih, kita merasa kesal, ataupun kita merasa khawatir, kita ada satu hal yang perlu kita ingat. Tuhan itu nggak jauh dari kita. Tuhan itu bisa kita jumpai melalui doa. Kita mau menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Adik-adik, kita melakukan satu pencobaan. Kakak minta adik-adik menahan nafas. Berapa lama adik-adik bisa menahan nafas?
Ada yang 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Apa yang kita rasakan ketika kita menahan nafas? Tentunya yang kita rasakan adalah badan kita memberikan sinyal ke otak kita bahwa, oh, badan kamu tuh kekurangan oksigen, ayo tarik nafas, gitu kan. Apa hubungannya dengan nafas? Kita hari ini belajar tentang doa. Tapi sebelumnya kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ronald. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan kembali lagi berbakti dan mendengarkan firman Tuhan yang membahas satu tema, kenapa kita harus berdoa dan apa pentingnya berdoa. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami kebaktian lagi, meskipun kami kebaktian online. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan bukan saja mengerti, tapi melakukannya. Tuhan pimpin, supaya kami boleh konsentrasi dengan benar-benar dan menangkap artinya. Pimpin setiap kami, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjelaskan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita seringkali ketika mau ibadah berdoa. Lalu tadi sebelum firman Tuhan berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai doa, apa sih artinya dan apa pentingnya berdoa. Ada adik-adik yang tahu apa arti doa? Nah, pertanyaan sebelum kita tahu tentang arti doa, pertanyaan lain, apakah setiap orang percaya berdoa? Orang-orang Kristen atau orang-orang agama lain misalnya berdoa. Yang kedua, berapa kali kita berdoa dalam sehari? Kalau saudara kita ada doa pagi, doa subuh gitu ya, doa siang, doa sore, dan seterusnya. Pertanyaan lagi yang berikutnya, apa sih yang kita doakan? Kemudian, banyak lagi pertanyaan lain. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin tahu, nanti kalian coba buka di gadget kalian yang ada Alkitab,
ada berapa kata doa tertulis di Alkitab? Adik-adik, ternyata ada 332 kali kata doa di dalam Alkitab. 1 tahun kita ada berapa hari adik-adik? 365. Dipotong hari Minggu dan sebagainya. Jadi sekitar inilah jumlah hari di dalam 1 tahun. Jadi paling tidak setiap doa itu mewakili 1 hari di dalam 1 tahun. Nah, adik-adik, apa sih arti doa? Doa adalah komunikasi antara kita dengan Allah. Di mana itu terdapat? Di Bilangan 21 ayat 7 sampai dengan 9. Di situ dikatakan bahwa orang-orang bangsa Israel itu berdoa kepada Allah. Mereka bercakap-cakap. Mereka berkomunikasi dengan Allah. Jadi, kalau kita mau ngomong dengan Allah, bukan ngomong seperti begini. Atau bla 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 bla. Tapi kita ngomong dalam bentuk yang disebut juga dengan doa. Lalu yang kedua, apa sih arti doa? Adik-adik, pemazmur di Mazmur 142, kalau nanti kita baca, doa itu artinya adalah saat bersekutu. Tadi kakak juga sudah katakan berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah. Nanti kalian baca di Mazmur 142. Lalu, apalagi sih arti dari doa? Adik-adik, doa dikatakan juga sebagai nafas kehidupan bagi orang Kristen. Ada di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 14. Artinya apa? Kalau seseorang tidak bernafas berarti mati, kan? Begitu juga ketika orang Kristen tidak berdoa, dia adalah orang Kristen yang mati. Bukan mati tubuhnya, fisiknya, tapi mati rohaninya. Nah, adik-adik, yang keempat, apa sih arti doa? Doa adalah sebagai usaha untuk mengetahui kehendak Allah. Di Yeremia 33 ayat 3, di situ dikatakan, untuk tahu apa yang menjadi keinginan Allah, untuk tahu apa yang menjadi kemauan Allah atau kehendak Allah, maka kita harus berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita belajar mengetahui kehendak Allah. Nah, adik-adik, ada 4 hal tadi arti doa, yaitu sarana komunikasi, lalu sarana kita bersekutu, artinya bergaul dengan Allah. Doa merupakan nafas kehidupan. Dan yang keempat, doa merupakan sarana atau upaya kita tahu apa yang Allah mau. Nah, kalau kayak begitu, apa pentingnya kita berdoa? Tadi 4, jangan dilupakan. Nah, mengapa orang percaya harus berdoa? Pentingnya apa sih doa itu? Pentingnya doa itu dicontohkan atau diteladankan oleh Tuhan Yesus. Di mana? Di Markus 1 ayat 35. Yuk kita baca bersama-sama. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Adik-adik, penting doa itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pagi-pagi dia bercakap-cakap dengan Bapaknya.
Dia pagi-pagi benar, dia bangun, dia bukannya buka HP, dia bukannya melihat berita TV, tapi pagi-pagi benar, dia bangun, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi doa itu penting sekali. Merupakan sarana bercakap-cakap, sarana berkomunikasi dengan Bapa di surga. Itu karena Tuhan memberikan teladan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya. Tuhan aja sebagai Tuhan datang kepada Bapaknya berdoa. Masa kita tidak datang kepada Bapa untuk berdoa, bercakap-cakap? Malah kita datang ke gadget kita, ke TV kita, dan sebagainya. Ingat, Yesus saja sebagai Tuhan perlu Bapa. Masa kita merasa nggak perlu sama Bapa di surga yang memberikan kehidupan kepada kita? Jadi penting sekali. Karena apa? Tuhan Yesus kasih teladan. Tuhan Yesus kasih contoh. Kalau Tuhan Yesus saja lakukan, masa kita nggak lakukan? Yang kedua apa sih pentingnya kita berdoa? Yang kedua adalah doa penting karena merupakan perintah Allah yang harus ditaati. Kita bisa baca di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kalimatnya pendek sekali. Tertulis kalimatnya adalah tetaplah berdoa. Nah, itu bukan kalimat anjuran atau kalimat undangan, ya mau berdoa boleh, enggak apa-apa. Enggak. Tuhan katakan tetaplah berdoa. Adik-adik, satu kalimat perintah yang diberikan kepada kita untuk tetap berdoa. Perintah Allah yang harus ditaati. Adik-adik, kalau adik-adik saja menuruti perintah guru, misalnya belajar online, lalu ada tugas, adik-adik harus kumpulkan. Kalau adik-adik tidak kumpulkan, apa yang adik-adik dapatkan? Konsekuensinya nilainya jelek, tidak ikut perintah, tidak taat. Maka nantinya adik-adik akan menyesal. Demikian juga dengan doa. Perintah Allah yang harus ditaati di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 adalah tetaplah berdoa. Berdoa harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya pada saat perlu atau saat susah aja kita berdoa. Waduh, datang sama Tuhan. Mengemukakan apa yang menjadi kesulitan. Tapi waktu senang kita lupa sama Tuhan. Tidak. Itu sebab dikatakan tetaplah berdoa. Berapa kali adik-adik berdoa satu hari? Enggak seperti kayak saudara kita. 5 waktu. Enggak. Setiap waktu. Terus bagaimana kalau setiap waktu? Apakah merem? Nah, nanti kita akan bahas sambil jalan merem. Nanti ketabrak. Enggak. Bisa tidak perlu merem. Tapi kalian tetap berdoa kepada Tuhan untuk apa yang menjadi beban kalian pada saat itu. Jadi nggak perlu 3 kali atau 5 kali, tapi bisa banyak kali. Karena itu merupakan nafas. Coba adik-adik berhenti bernafas 5 menit aja. Bisa langsung hidup lagi nggak? Berhenti aja bernafas 10 menit atau 3 menit aja. Nggak bisa kan? Itu sebab harus berdoa. Bukan pada saat susah saja, tapi setiap waktu. Yang ketiga, doa merupakan kebutuhan pertumbuhan rohani orang Kristen. Karena orang yang bertumbuh adalah orang yang berdoa. Jadi doa merupakan kebutuhan. Bukan kalau butuh seperti bernapas itu butuh. Makan itu butuh. Jadi harus dilakukan untuk pertumbuhan rohani orang Kristen. Lalu memperkuat kekuatan perlengkapan rohani kita. Ya, karena merupakan kebutuhan, dia memperkuat perlengkapan
kerohanian kita. Lalu tadi yang pertama, pertumbuhan rohani orang Kristen. Memperkuat atau memperkokoh kekuatan perlengkapan rohani. Adik-adik bisa baca di Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dan 18b. Ya, nanti adik-adik bisa membacanya di rumah. Karena itu merupakan kebutuhan, maka doa itu merupakan satu permohonan akan sesuatu. Matius 7 ayat 7, Yohanes 15 ayat 7. Kalau nanti kalian baca, di situ jelas disimpulkan bahwa doa merupakan kebutuhan karena memohon sesuatu kepada Allah, kepada Bapa. Adik-adik, yang terakhir, yang keempat, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan rendah hati. Doa bukan memaksakan kehendak saya untuk Tuhan ikutin. Bukan. Berdoa dengan rendah hati adalah doa tidak memaksakan kehendak Tuhan menjadi seperti yang kita mau. Tetapi doa menyerahkan kemauan kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Waktu di Taman Getsemani dia katakan, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Di Taman Getsemani maunya Tuhan sih barangkali ya. Lepas dari salib, lepas dari penyiksaan. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kita akan belajar ayat hafalan. Ada 2 ayat hafalan. Yang pertama, Mazmur 65 ayat 3. Bunyinya begini. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Yuk kita hafal sama-sama. Mazmur 65 ayat 3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Lalu satu lagi, dari 1 Korintus 14 ayat 15 bagian A. Bunyinya begini. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya, baca sekali lagi 1 Korintus 14 ayat 15a. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Adik-adik, biarlah apa yang kita sudah dengarkan hari ini tentang doa dan pentingnya berdoa itu boleh kita lakukan sampai Tuhan memanggil kita. Kita didapati sebagai orang yang suka berdoa. Lakukan itu dalam hidup kalian sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, lagi-lagi kami berdoa. Kami butuh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang menciptakan kami. Itu sebab pantas kami ngobrol sama Tuhan. Kami bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan doa merupakan satu teladan yang Tuhan Yesus sudah contohkan ketika Tuhan Yesus hidup. Tuhan, biarlah kami berdoa dengan rendah hati, menyerahkan apa yang menjadi keinginan kami untuk boleh diberitahukan kepada Tuhan. Dan kami mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan Tuhan mengikuti apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan, kami mulai mau mencoba membiasakan diri berdoa. Karena itu merupakan nafas kehidupan kami sebagai orang Kristen. Dan kebutuhan kami untuk berbicara dengan Bapa di surga. Kami serahkan setiap adik-adik dan orang tua mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.